Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Pasal tentang puasa sunnah lah ya setelahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi shaumit tatawwu'i. Ini tentang masalah puasa tatawwu, puasa sunnah ya. Halaman 96. Walahu minal fadail wal mathubati ma yuhsihi illallahu ta'ala. Jadi baginya puasa sunnah ini satu keutamaan kelebihan yang tidak bisa mengira menghitungnya itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min thamma adhafahu Allah ta'ala ilaihi duna ghairihi. Dan kemudian puasa sunnah, puasa tersebut itu diidhafahkan, disanadkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duna ghairi, tanpa yang lainnya ya. Itu kalau bahasa Arabnya begitu ya. Beda kalau terjemahan berbeda ya. Minal ibadat, daripada segala ibadah. Faqala kullu amal ibni Adam lahu illa shaumah. Jadi hadis qudsi Allah berkata, semua amal ibadah kita itu kembali kepada kitanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, kata Allah, puasa itu adalah untukku dan akulah yang lebih pantas untuk mengganjarnya. Wa fi sahihaini, di hadis Bukhari Imam Muslim berkata, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan memisahkan diri, menjauhkan daripada diri dan wajahnya itu daripada api neraka sab'ina kharifan aisanatan, dalam perjalanan 70 tahun. Makanya puasa secara umum begitu mananya. Apalagi katakan puasa Ramadan tersebut itu. Makanya Nabi berkata, ujar Nabi, lisaimi parhataini, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan, parhatun inda iftarihi, gembira ketika berbukanya wa iftar, wa parhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira dengan berbukanya dan gembira bertemu Allah dengan puasanya. Itu tentang makanya kalau ingin gembira terus puasa. Bukan nak berjoget tahun baru ya, bukan nak berjoget tahun anu ya. Ini padahal kenapa? Karena punya kegiatan tersendiri kita berpuasa. Yakinlah Anda, tengok sajalah ketika orang mau berbuka puasa itu kepengen dimakan semua, mau belanja apapun kepengen dimakan ya dah. Ketika mau seolah-olah korma itu mau loncat ke mata kita, tapi ketika buduk berbunyi kita bismillah, dah 1 kah, 3 kah, 5 kah, 7 kah butirnya itu ya. Terasa tersebut itu memang dalam puasa berbuka itu semua dalam kesamaan. Siapapun yang makan dari yang paling termahal, yang paling termurah, ternyata gembiranya bukan main. Tidak menilik dia dengan makanan orang lain dengan sebab dia berbuka tersebut itu. Ya dah, ketika berpuasa berbukanya itu, maka setelah itu dia berkata, tak kepengen lagi, Allahumma laka sumtu abika amantu arizka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, situlah ya. Pendek lagi kemarin. Usannu muta'akidan saumi yaumi arafah li ghairi hajjin. Lebih sunnah lagi muakkad yang dianjurkan Nabi puasa hari Arafah
bagi orang yang tak berhaji. Nah, kita kemarin beda tanggalnya. Ya, kita hari kemarin hari apa? Senin. Orang di Makkah harinya hari apa? Hari Ahad. Jangankah puasa Arafah, tidak boleh. Tidak sesuai itu dengannya itu. Ya, karena ketika orang berbuka kau puasa tuh haram puasanya. Ya, karena ada 5 hari yang diharamkan puasa itu. 2 hari Idul Fitri yang pertama, Idul Adha yang pertama, kemudian diikuti 3 hari Idul Adha setelahnya itu. Namanya ayam tasyrik. Itu 5 hari tidak dibenarkan untuk berpuasa. Ya, ada orang kemarin maksa puasa Arafah. Biarlah dibilang sunnah itu bukan memaksakan tersebut itu kalau sesuai. Kalau dia mungkin pada hari tersebut itu beda kita dengan Makkah itu Saudi Arabia 4 jam. Tapi kalau hari Minggu ke Senin itu bukan 4 jam, 24 jam. Tidak bisa lagi, cerdas. Jadi kalau sama-sama Ahadnya mungkin kita akan lebih dulu dia daripada kita ya. Nah, sekarang ini jam berapa? Jam 7 taruh. Sekarang sana baru jam 3. Duluan kita ya, duluan kita. Di jam 3 sore baru, kita jam 7 sudah. Ya, jadi kalau 4 jam dapat 24 jam tidak bisa lagi Anda lakukan puasa Arafah, selesai itu waktunya. Ya, itu mesti tahu yang memasang kehendak dengan sebab-sebab tersebut itu. Kalau nak maksa juga, nah, pergilah ke Mekah sana. Ya, pergi haji. Ya, biasa ya. Li'annahu yukaffiru sanata allati huwa fiha wallati ba'daha. Jadi puasa Arafah itu puasa pembersih dosa yang tahun itu dan tahun yang setelahnya. Ini as-saghair yaitu dosa-dosa kecil. Ya, dosa besar tidak bisa ditaubati. Ya, tuh dosa kecil puasa Arafah itu. Ini mentang-mentang begitu memaksakan tidak boleh. Ya, untuk lakukan dengan sebab berbeda itu ya. Kama fi khabari Muslim wa watasu'il hijjati wal ahwatu shaum tsamin min Arafah. Nah, ma'arafah jadi itu adalah hari yang ke-9 hari Dzulhijjah dan lebih hati-hati lagi puasa yang ke-8 ya bersama Arafah ya. Jadi hari 8 itu kan hari Tarwiyah namanya. Ke-9 itu makruh orang yang pergi haji di sana tuh puasa. Karena kenapa? Dia banyak amalan lain yang dilakukannya. Pertama amalan apa? Itu masalah rukunnya. Situ kan wukuf di Arafah, rukun kedua rukun haji. Tuh. Jadi makruh dia malah tak bagus kalau dia puasa Arafah. Tapi orang yang tidak berhaji, nah itu dianjurkan untuk puasa dengan sebab kita tidak berhaji bukan kita di sini saja. Kalau sesuai dengan waktunya beda jam itu jangan sampai 24 jam itu bedanya. Jelas ya? Wal mukaffaru as-saghair allati la tata'allaqu bihaqqil adami. Jadi dosa kecil itu setahun itu dan setahun setelah itu dosa kecil yang Allah ampunkan yang tidak bersangkut paut dengan hak Bani Adam. Jadi kalau ada menempeleng orang, tuh menuduh orang, itu minta ampun dulu sama orang yang bersangkutan itu. Mendalimin orang, mengkorupsi harta orang, mencuri punya orang, tidak bisa itu. Paham tak tuh? Ya. Wa qala idzil kaba'ir la yukaffiru illa taubatus sahihatu. Jadi kalau dosa-dosa besar itu tidak akan bersihkan itu kecuali dengan taubah yang sahih. Jadi orang bilang taubatan nasuha. Maka taubatan nasuha itu ada kalau orang pergi haji ini doa yang ke-6 tuh. Doa tawab itu. Apa dia bilang? Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Yang ke-7 ya, doa ke-7. Wa yaqinan sadiqa, wa rizqan wasi'a, wa qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, wa halalan thayyiba, wa taubatan nasuha. Ya, doa yang ke-7 penutupnya itu. Kemudian teruskan wa taubatan qablal maut,
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Disampurkan rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Nah, itu doa yang tuh. Jadi taubah itu di ujungnya itu. Tidak ada orang taubah sebelum sudah melakukan, namanya taubah. Jadi salat taubah itu, kemudian ada yang tanya, ya silahkan siang dan malam boleh dilakukan. Ya, ulama berkata salat taubah itu 2 rakaat setidaknya. Kalau lakukan 4, ya kalau 4 dilakukan 4, yang bagus ketika siang itu dengan 2 salam, ketika malam dengan 1 salam, 4 rakaat. Ya, usalli sunnata taubat ya Allahu akbar. Sekurang-kurang ayatnya adalah Al-Fatihah, Qul ya, Al-Fatihah, Qul hu. Nah, nak panjang ada surat taubah tersebut itu. Nak paling pendek lagi bisa Al-Fatihah, nak pendek lagi tak jadi taubah. Paham? Ini anak pendek terus kelakuan, tapi kalau gaji nak panjang. Ya. Nah, itu tentang hal-hal yang mesti diperhatikan ya. Ini karena bedanya, ini apa namanya? Ini terjemahannya beda. Jadi Ustaz baca Ustaz saja ya. Nah, jadi kalau beda tuh aku baca yang saya terjemahkan sendiri aja ya. Itu beda itunya. Tapi tidak apa-apa karena di situ harfiah itu beda tentang hal itu. Santai ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, tunjuk cepet ya. Wa huququl adami mutawaqqafatun ala ridahu. Nah, jadi kalau hak Bani Adam tidak bisa diampunkan dosa itu dengan puasa Arafah itu, kecuali minta reda yang berurusan dengan yang diurusi itu. Paham? Itu hak Bani Adam. Ya, yang dosa kecil salah lihat, salah apa ya yang bisa diampunkan sekarang itu silahkan. Tapi kalau itu beda. Nah, sampai kemana kita tadi? Fa illam takun lahu saghairu zida fi hasanatiha. Jikalau tak punya dosa kecil, maka kebajikannya ditambah. Nah, itu dosa yang puasa Arafah tadi, pembersih puasa tahun itu dan setelahnya itu ya. Tuh. Jadi kalau dia tak punya dosa kecil juga, kebajikannya ditambahkan dengan sebab puasa Arafah tersebut itu. Ya. Kenapa? Beda tuh mananya ya? Tak apa, beda dikit ya, kita beda nak ya. Tak apa-apa ya, tuh. Wa yata'akkadu shaumu samaniyati qablahu. Lil khabari sahih fiha al-muqtadi la li afdaliyati asyri ma ala asyri Ramadan al-akhirati. Sunnah muakkad dianjurkan dari puasa tanggal 8 Dzulhijjah tuh, hari tarwiyah namanya. Tarwiyah itu apa? Hari siap-siap orang. Biasa orang ke Mina dulu. Tuh. Ya. Sebagai berdasarkan hadis sahih yang menunjukkan bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Ada di hadis tentang masalah tersebut itu. Daripada umumnya yang puasa ini kan jarang muda-muda tua-tua. Padahal yang suruh puasa ini mantap yang muda-muda nih ha. Yang tua-tua apa nak puasa? Jatuh dewe lah. Ya lah. Wa yaumu Asyura. Nah, ini berapa Muharram dah? 1. Nah. Di Mekah belum nih. Besok. Ya. Jadi puasa Asyura, Tasu'a, Asyura, ya 10 mu. Ya. Wa huwa Asyrul Muharram li'anna yukaffiru sanatal madiyah. Sunnah muakkad yang dilakukan Nabi juga puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, karena sebagai diterangkan dalam hadis Muslim adalah bisa melebur dosa selama setahun yang telah lalu. Nah, kembali lagi dosa-dosa kecil ya. Tak masuk utang tuh, utang sama orang. Tak masuk tuh mesti bayar. Nah, tahu utang ayam keprek 11.000 situ. Tak bisa.
atau minum air 1 galon tak bayar, tak bisa. Paham tuh? Ya, jangan anggap enteng itu. Malam yang sekolah ini kan Sanawi Aliyah makan bakso mamang kadang-kadang ya, apa namanya, mangkok cap ayamnya hilang, bakso tak dibayar, orang tak kemana pergi. Hati-hati kau. Nanti yang begitu-gitu nanti menyebabkan sanggatnya ilmu itu mau dapat. Ya, ayo ingatkan lama sahabat sebelum selesai sekolah di situ sama minta ampun kepada situ, nah kalau bisa bayar dibayar, kalau tidak janjikan ya. Hati-hati bertulisan dada kau tuh punya orang. Awatasu'a wa watasi'u, atau puasa 9 Asyura, itu puasa 9. Kenapa? Di zaman Nabi kan Nabi puasa 10 orang-orang itu ketika puasa 10 Nabi tanya sama orang Yahudi, kenapa mau puasa 10 ini? Karena Nabi kami Musa Allah ya lepaskan daripada Fir'aun. Jadi kata Nabi, Musa itu saudara aku dan aku lebih utama untuk puasa. Maka Nabi anjurkan puasa pada hari tersebut itu. Paginya kata Nabi kalau ada usia kita tahun depan kita puasa 9-nya. Tapi tahun depan ternyata tidak sempat, Nabi wafat. Nah, sahabat Nabi melakukan 9. Kalau 10 tok saja macam orang Yahudi pula. Jadi kalau orang bilang 9, 10. Ada orang melakukan 9, 10, 10, 11. Nah, itu ada juga yang melakukan tentang tersebut itu. Ya, supaya jangan mirip-mirip dengan tersebut itu. Nah, ada yang mau tanya lagi tuh? Kenapa? Ada tanya apa? Kalau tanya soal pribadi, nah dasar itu diam-diam aja ya. Baik. Wa huwa tasi'u li khabimul in baqitu ila qabil asuman natasi'a famata qablahu. Nabi berkata, seandainya kata Nabi nanti kalau saya ada usia hidup lagi aku akan puasa 9-nya ya. Wal hikmatu mukhalafat. Kenapa hikmahnya 9 itu? Karena membedakan dengan puasa orang Yahudi ya. Sudah tadi doa awal tahun dah baca ya, akhir tahun dah baca ya. Nah, urusan kau lah. Ya, mau baca tak baca urusan kau lah. Karena ada pro dan kontra biasalah. Ya tak? Yang mau baca bagus, yang tak baca juga bagus. Yang bertengkar, yang berkelahi itu tak bagus. Udah caidah, bertengkar je kerja. Ini ada macam-macam, bikin bid'ah sikit tak boleh. Ya itulah tentang hal tersebut itu ya. Nah. Wa qala wa min sama sunnah liman lam yasumhu saumul 11. Nih ada timbul. Jadi kalau orang tak sempat puasa 9, 10, 11. Berarti ya supaya membedakan dengan orang ini hari 10 nih katanya aku tak sempat 9. Nah, 10 puasa, besok lagi 11. Tapi tak ada 12 ya. Itu gajian. Nah, ada. Ingat tuh ya. Ya, li khabar fihi, sama ada hadis Nabi juga. Jadi ada 9, 10, 10, 11 ya. Wa bil la ba'sa ayubridahu. Nah, jadi kalau kitab al-Umm kita Imam Syafi'i tidak mengapa ya bila berpuasa pada tanggal 10-nya juga 10 tok. Karena masih ada sunnahnya Rasul di situ ya. Wa amma ahaditsul iktihali wal ghusli wat tatyib fi Asyura fa min wad'il kadzabin. Hati-hati nih ya. Adapun hadis orang pakai celak nih ya. Dan mandi, memakai harum-haruman di hari Asyura adalah ya itu kepalsuan pemalsu orang yang memasukkan hadis. Yang paling payah kadang kedai-kedai orang non muslim di pasar tuh kalau 9-10 Asyura dia jual orang kita pula belanja lengkap ramai di pasar tuh kan, ibu-ibu lah sama beli panci, beli gula, beli garam, beli apa ya. Nah inilah tadi yang nyuruh tuh siapa tuh. Ini ada 2 hal saudara yang dipikirkan. Memang Rasulullah anjurkan itu kalau hari Asyura itu ya lebihlah memberi keluarga
Ya ada biaya anak-anak dikasih lebih. Cuman kasih lebih itu jangan dibelanjakan. Nah, belikan gelang kah, belikan apa kah? Kalau bisa ada, ya belikan garam, beli panci. Nah, ketawa orang di pasar itu jualan, naikkan pula harga. Nah, inilah kita satu. Yang kedua bikin bubur Asyura atau apa? Nah, dengar nih. Jadi ada dua hal. Asyura itu dilakukan bubur Asyura itu dulu, ya itu sempena namanya. Ketika terjadinya bahwa gugurnya Sayyidina Husain tersebut itu. Jadi ketika di Karbala itu kan banyak bala tentara tersebut itu yang kurang makanan itu ya, maka di dendang itu di kuali besar dicampurlah makanan itu, diperbanyak air. Nah, itu jadi bubur tadi. Dia tidak ada hadis, tidak, cuman itu partisipasi, turut andil dalam arti kata untuk memberikan spirit bagi laskar-laskar itu untuk berperang. Itu saja. Jelas ya? Nanti dibedakan, itu saja. Tidak ada hadisnya itu, tapi kata ulama tidak mengapa karena memberikan makanan hal tersebut itu. Jelas? Nah, seperti diperhatikan. Nah, ini beli bini suruh beli garam. Beli 10.000 garam setahun tak habis. Coba beli sekilo emas, ya, orang tahu. Ya. Wa shaumu sittati ayyam min Syawal. Itu puasa 6 Syawal tuh. Takkid ya 5 kebiasaan saumaha ma saumi Ramadan ka saumid dahri. Jadi kita puasa bulan Ramadan sepenuhnya, kemudian kita puasa 6 Syawal, itu kata Nabi sama puasa setahun penuh. Karena li anal hasana bi asyri amsalha, ya 6 hari itu kan 60. 30 sama 29 dihitung itu 300. Apakah 360, 355 atau 354 terhitung setahun. Ad-dahr jadi sama. Kalau engkau mangsama Ramadan wa bisin Syawal kasyamid dahri, kata Rasul, barang siapa puasa 1 bulan Ramadan diikuti dengan Syawal, 6 Syawal sama puasa setahun penuh. Jelas? Tuh. Dan boleh juga dipisah-pisahkan, mungkin 3 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal, yang penting dalam bulan Syawal. Kalau sudah 6 Syawal kau puasa, habis sudah ketan kawan selesai, rendang tak ada lagi, makanan tak ada. Kalau kita di Mekah itu tidak. Hari pertama kita Syawal itu sekarang hari Id ya, hari ini Id. Besok itu orang tidak ada lagi puasa 6 Syawal, selesai 7 kan gitu kan, malam 8 baru rame. Simpang-simpang tuh keramaian tuh. Jelas? Sampai tinggal 15 Syawal. Nah, kalau kita sini 15 Syawal nengok apa lagi? Kadang orang hari Syawal puasa saja raya, pagi itu dah aja kedai kopi jualan gitu terlewat betul. Toko nasi buka pula. Memang tak menghormati betul dengan Syawal itu. Paham? Anaknya Syawal namanya. Ya betul Pak. Ya Allah Pak, macam mana lah kita ni dah. Jelas? Dapat yang mau tanya lagi tu? Ada? Baca kau kasih kode aja bacakan. Ya. Nah, baik. Wa ittisaluha biyaumil id afdalu mubadaratan lil ibadati. Jadi kalau puasa 6 itu sebagusnya hari puasa pertama itu kan hari raya pertama itu hari raya dulu. Nah, yang kedua itu puasa. Itu tanah Arab lakukan begitu. Yang lebih afdal itu disambung. Tapi kalau kita nyambung begitu, tak lagi ketupat. Tahu tak? Nah, itu bedanya kita. Saudara, kalau tanah Arab itu beda nak, ya. Kalau hari raya itu tidak ada orang makan makanan macam kita nih, makan rendang, makan gulai macam mana kesempatannya. Saya tidak ada. Di sana kalau hari raya itu cuma makan manis-manisan cuma. Gula-gula itu macam-macam, coklat, gula-gula, korma, gula-gula, semua gula-gula. Nah, jangan cari makanan kalau orang pergi hari raya tak dapat makan apa-apa. Kasih air zam-zam, korma, kopi juga tak bergula. Kopinya hijau tuh. Ya, kalau nak bergula korma dulu masukkan, baru kopi nyusul. Kalau tertelan melang mata kau. Tuh, tak ada makanan di situ. Ya, nah makan orang rumah itu makanannya masing-masing di rumah. Tapi kalau kita rumah orang semuanya manis-manisan. Kenapa? Sempurna itu. Kalau kita kan kesempatan, ini orang raya tahu sana tidak. Dia tetap manis-manisan. Kenapa?
mau disamakan besar kecil tua muda sama rasa. Jadi yang tua-tua kan tak gigi ngenyot-ngenyot dimakan ya, itulah sama nenek cucu datuk yang sama semua manis-manisan, paham? Nah kalau kita kesempatan ya, kalau macam itu di orbah kita punya bisa lah kita puasa dulu langsung ya. Dulu kena orang jual sapi hari 28 29 dah banyak sapi. Nah kesempatan ni kan ya, apalagi Idul Adha ni dah. Kulkas penuh tuh kapan habis? Apalagi panitia nampaknya. Tahunan kambing sapi itu. Tak percaya bongkar lah masing-masing. Nah, ada lagi. Baik. Wa ayyamul layali albir wa hiya tsalisa asyara wa taliyahu. Itu puasa putih namanya. Malam 13, malam 14, malam 15 Hijriah. Nah, karena itu putih semua tuh bulan. Sunnah. Karena puasa hitam lagi 28, 29, 30. Kalau 30 tak ada 29 tanggal 1-nya nyambung. Itu puasa ya. Ayam mesut. Ini bahaya puasa puasa hitam. Ya, ini bukan ilmu macam-macam ya. Wa yasalisa asyara wa taliyahu li sihhatil amri bi shaumihima. Li'anna shauma salasati ka shaumi syahr idil hasanatu bi asyri amsalha wa min thamma tahsulu as-sunnatu bi salasati ghairiha lakinnaha afdalu. Sunnah muakkad puasa di hari bid ya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 karena terdapat hadis sahih yang memerintahkannya karena puasa 3 hari sama dengan 1 bulan. Sebab amal kebajikan itu dilipat gandakan 10, berarti 3 hari sama 30. Berdasarkan keterangan ini, maka kesunahannya bisa didapatkan dengan berpuasa 3 hari selain tanggal-tanggal di atas. Namun pada tanggal-tanggal itu lebih afdal. Nah, ya, kenapa? Baca. Nah, ke sebelah pula. Izin bertanya Buya, kesimpulannya 1 Muharram ini ikut kalender aja apa ikut rupiah hilal dari keputusan NU? Soalnya ada yang berpendapat kalau rupiah hilal itu khusus untuk Ramadan saja, karena emang ada ibadahnya di Ramadan, sedangkan di Muharram tidak ada ibadah khususnya. Siapa bilang ya? Bulan tuh ngikut, kalau kita kan di Indonesia ikut Indonesia lah. Tadi kan bilang anak-anak tak terlihat belum? Karena Allah berkata tak beda, tak sebetulnya cuma beda jamnya, harinya. Allah berkata inna iddatash syuhura indallahi 12 syahra fi kitabillah minha arba'atun hurum. Setahun itu ada 12 bulan, ada 4 bulan nama Ashhurul Hurum, di antaranya Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bertetangga, baru 1 hari beda. Itu bulan Rajab. Itu Ashhurul Hurum namanya. Itu makanya Rasulullah berkata tadi, apa tidak ibadah? Ada puasa Muharram 9, 10, 11 ada kan? Ada. Ada amalan orang kan yang dibaca tuh. Nah, setelah doanya banyak kan terjadi di Muharram tuh banyak kejadian, terutama 9, 10 itu banyak kejadian tersebut. Itu ada beberapa hal terjadi masalah tersebut, itu sajalah ya dibaca dalam sejarah. Jadi sempurna kita ikut berduka ya, ikut berpartisipasi itu diantara tadi. Tapi kita yang ramai biasa kan orang makan bubur Asyura tuh ramai. Kita ini kadang bubur Asyura 40 macam, kayu dimasukkan, panci nah kadang-kadang yang 40 makanan semua ya, dimasukkan kadang kan kurang kayu manisnya, kayu temboknya, kayu kelapanya masuk semua, ada 40 macam gitu lah ya. Karena itu tadi semestinya dia begitulah. Terlalu banyak kayu-kayuan tuh orang ngeri juga makan nanti. Ini makanan kah bubur asaan apa katanya tuh, apa namanya, terabas buta. ada di situ mie terabas. Nah, itu ada pula bubur terabas ya. Itu sajalah. Jelas. Nah, ada lagi tuh. Jangan. Akan ya.
Wa qala ya wa yubdalu al-awji as-salis ashar al-hijjati bisadis ashar wa qala al-hadal al-bulkhini bal yasqutu. Ya, dikatakan yang lebih berwajah diperoleh keterangan bahwa untuk tanggal 13 Dzulhijjah diganti dengan tanggal 16-nya, dan hal ini Ajal Bulkhini berkata bukanlah begitu, tapi kesunahannya justru menjadi gugur. Jadi dia cukup ya tentang hal 13, 14, 15. Ya, kalau pas 13, 14, 15 itu dia sunnahnya gugur. Kenapa? Karena itu ada namanya hari tasyrik. Ya, 13, 14 itu mulai 11, 12, 13 itu hari tasyrik, hari melontar, hari orang mabit, hari orang takbiran. Ya kan, hari takbir apa namanya korban. Kata Nabi SAW, ayamut tasyrik ayamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan dan minum. Kita hari haji kemarin kan hari apa? Hari Senin. Yang tasyrik itu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu 3 hari setelahnya itu. Kalau mereka di sana Rabu sudah habis, kita Kamisnya baru habis. Di sana mereka habis melontar, habis mabit, habis berkorban, habis takbiran. Kalau kita kan korban, takbiran, salat jamak tidak ada kita di sini. Kemudian ya melontar tidak ada kita di sini. Itu bedanya. Jelas ya? Tuh di tanah haram sana. Makanya di tanah haram itu bedanya tuh sama orang di Mina. Kita hari tasyrik itu, hari raya haji itu kan semua salat itu ada salah sunnah berjamaah 7. Di antaranya salat Idul Adha, Idul Fitr. Tapi Idul Adha di Mina tidak disunnahkan untuk berjamaah. Karena kenapa? Karena orang di situ sibuk masih berbimbang dengan amalan-amalan haji. Jadi mereka kalau mau salat masing-masing. Karena hari itu ada orang menjamak salatnya, ada takbirannya, ada melontarnya. Itu tadi. Itu udah beda tersebut itu. Kalau di kita tetap berlaku tentang hal-hal tersebut itu, cuman beda jam dan beda harinya saja. Jelas ya? Tuh. Ada lagi? Jelas suaranya itu, Pak? Ini mau santai nerangkannya ya. Wa yusannu shaumu ayyamus sud. Nih hari hitam nih. Wahya samin wal ishrun wa taliyah. Sunnah berpuasa di hari sud, hari malam gelap, yaitu tanggal 28 dan 2 hari berikutnya, 29, 30. Seandainya itu puasanya ternyata hari 29 sampai, maka tanggal 1 setelahnya itu menyambung untuk 28, 29 dan tanggal 1 menjadi 3 hari. Jelas ya? Ada waktu. Wa shaumul itsnaini wal khamis lil khabaril hasan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharra saumaha wa qala tu'radu fihi mal a'mal fa uhibbu ayuradu amali wa ana shaimun wal muradu arduha ya aruduha 'ala Allah taala. Sunnah muakkad juga dianjurkan berpuasa di hari Isnin dan Khamis sebagai berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW adalah mementingkan untuk melakukannya, dan beliau bersabda, amal-amal perbuatan dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis. Paham? Ingat tuh ujungnya tuh. Maka saya kata Rasulullah senang bila amalku dilaporkan dalam keadaan aku tengah berpuasa. Maksudnya dilaporkan kepada Allah. Jelas? Itu saja dulu ya. Adzan. Cukup dulu ya. Jangan ikut-ikut di televisi itu apa di HP sekarang. Ada yang nak ngomong dengan jin, nak ngomong sama semut, nak ngomong sama malaikat. Hebat betul. Iya, Nabi yang paling ngomong sama jin itu cuman Sayyidina Sulaiman, bukan Pak Haji Sulaiman. Apalagi Pak Haji Gupran. Ya, tuh. Ya, mudah-mudahan ikut-ikut begitu sesat, nanti kita menyesatkan. Ini macam-macam amalan. Kenapa? Aduh, kita teruk. Kenapa Haji Sulaiman tak dipanggil orang-orang begitu? Cepat maunya ya, dipanggil itu merusak nanti umat, pengikut itu mau tambah terus tersebut itu. Ada satu lagi tuh,
yang nama hancurkan negeri, dia bilang itu mesti kepolisian yang maju yang model begitu, yang didiamkan tahap apa kita tidak tahulah ya, tersebar di mana-mana. Nanti anak-anak kita ikut tersebut dia, tahap yang diceritakan sama dia, baca Quran tidak bisa, dia membaca sama jin pula. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.